Selamat pagi, Bu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai consumer attitude. Perkenalkan, nama saya Jason Johansen dengan NIM 010 11 22 00 40. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami sikap konsumen, memahami trikomponen, memahami struktur model multi atribut, memahami bagaimana mengubah sikap konsumen dengan mengedepankan kebutuhan tertentu, memahami peran elaborasi kognitif dalam merubah sikap. Memahami sikap dapat mendahului perilaku serta memahami penerapannya dalam perilaku konsumen. Selanjutnya adalah attitude. Sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku konsisten baik atau buruk terhadap suatu objek tertentu. Dalam konteks perilaku konsumen, objek yang dimaksud dapat berupa produk, merek, layanan, harga, paket, iklan, media promosi, atau siapapun yang menjual produk. Contoh dari sikap dalam perilaku konsumen adalah promosi word of mouth atau mulut ke mulut, paparan media massa, dan sumber informasi lainnya yang terpapar. Kemudian sikap dan pembentukannya. Ada 5 formasi dari sikap. Yang pertama adalah mempelajari sikap. Promosi atau marketing dapat membentuk sikap baru dan mengubah sikap yang sudah ada. Jika mencoba produk baru dan merasa puas, maka mereka akan membentuk sikap positif. Secara umum, semakin banyak informasi yang dimiliki konsumen mengenai suatu produk atau jasa, semakin besar kemungkinan mereka membentuk sikap terhadap produk atau jasa tersebut, baik positif ataupun negatif. Formasi sikap yang kedua adalah sumber dan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, hubungan sosial, dan media sangat mempengaruhi sikap. Sumber utama sikap terhadap produk adalah pengalaman langsung konsumen dalam mencoba dan mengevaluasi produk tersebut, sehingga pemasar bisa menawarkan insentif kepada konsumen seperti memberikan sampel gratis, kupon, atau busukan lainnya. Yang ketiga adalah kepribadian. Ciri kepribadian berpengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap, misalnya individu yang senang mencari informasi cenderung membentuk sikap positif dalam menanggapi promosi yang mencangkup banyak informasi yang rinci. Sebaliknya, konsumen tidak suka melihat terlalu banyak informasi, cenderung membentuk sikap positif dalam menanggapi iklan yang mudah dibaca, simpel, dan menampilkan model. Kemudian, yang keempat adalah konsisten dengan perilaku. Sikap yang sama jika dilakukan secara konsisten maka akan menghasilkan perilaku yang sama. Namun meskipun konsisten, sikap bisa jarang atau sering berubah. Biasanya kita mengharapkan perilaku konsumen sesuai dengan sikap mereka. Misalnya seperti orang Indonesia yang lebih menyukai mobil Jepang dibandingkan mobil Cina. Maka kita dapat memperkirakan bahwa mayoritas dari orang Indonesia akan membeli mobil Jepang. Dan formasi sikap yang terakhir adalah faktor-faktor situasional. Sikap yang muncul akan dipengaruhi oleh situasi. Situasi adalah peristiwa dan keadaan yang mempengaruhi hubungan antara sikap dan perilaku pada waktu tertentu. Situasi dapat menyebabkan konsumen berperilaku yang tampaknya tidak sesuai dengan sikap mereka. Misalnya sabun mereka yang dibeli oleh satu orang bisa berubah-ubah setiap kali habis karena selalu mencari diskon. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai trikomponen attitude model. Ada 3 komponen dari trikomponen model, yaitu kognitif, afektif, dan koconatif. Kognitif merupakan perubahan dan persepsi tentang fitur produk atau merek. Hal ini dapat dinyatakan sebagai keyakinan dalam suatu merek. Seperti contohnya merek Apple yang memiliki satu ekosistem Apple, sehingga setiap produk dapat terhubung satu sama yang lain. Yang kedua adalah afektif. Afektif merupakan emosi dan perasaan terhadap suatu produk atau merek. Hal ini dapat dinyatakan sebagai sikap yang mendukung atau tidak mendukung suatu merek. Seperti contohnya adalah satu individu mendukung Apple karena suka dengan produk-produknya. Yang terakhir adalah conatif.
Konatif merupakan tindakan atau perilaku terhadap suatu produk atau merek. Hal ini dapat dinyatakan dengan niat membeli suatu merek seperti contohnya, satu individu yang berniat membeli Apple karena produk dan fiturnya. Kenalkan, nama saya Marson Nobel dengan NIM 010111220001. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai changing consumer attitude, di mana ada 4 pengubah sikap konsumen. Yang pertama yaitu keyakinan. Salah satu bentuk daya tarik yang paling umum adalah pengiklanan terus-menerus, mengingatkan bahwa produk mereka memiliki lebih atau lebih baik atau terbaik dalam beberapa atribut produk yang penting. Contohnya adalah iklan Apple yang mengatakan bahwa produk mereka yang paling pro di bagian kamera, display, ataupun performa. Setelah itu yang kedua yaitu adalah citra merek. Secara umum, strategi mengubah citra merek adalah dengan mengubah penilaian konsumen terhadap merek secara keseluruhan. Pemasar menggunakan pendekatan ini dengan menggunakan pernyataan promosi eksklusif yang dirancang untuk membedakan merek mereka dari merek pesaingnya, seperti pernyataan atau tagline. Contohnya yaitu adalah Coca-Cola yang memasang tagline Open Happiness. Setelah itu yang ketiga adalah competitor. Strategi perubahan terhadap sikap lain melibatkan perubahan keyakinan konsumen tentang merek atau kategori produk pesaing. Contoh iklan Pepsi yang terlihat seperti Pepsi yang tertutup oleh Coca-Cola. Yang keempat adalah sikap dan perilaku. Secara umum terdapat konsistensi antara sikap dan perilaku. Namun ada kalanya juga terdapat keterputusan antara sikap dan perilaku. Misalkan terhadap mobil hybrid yang ramah lingkungan. Namun masih banyak orang yang membeli mobil yang berbahan bakar bensin. Setelah itu, slide yang berikutnya yaitu adalah multi attribute model, di mana multi atribut model menggambarkan sikap konsumen sebagai fungsi penilaian mereka terhadap atribut yang menonjol pada suatu objek. Fungsi model ini ada dua. Yang pertama, untuk melihat sejauh mana produk memiliki atau kekurangan masing-masing rangkaian atribut tertentu. Contohnya dengan menggunakan survei, skala, atau angka. Fungsi yang kedua yaitu karena pentingnya masing-masing atribut ini untuk konsumen. Contoh seperti teh botol kotak yang menambahkan sedotan pada produknya. Setelah itu juga ada yogurt Cimory yang sekarang menggunakan penutup agar konsumen mudah mengakses kapan saja. Dan slide yang berikutnya adalah the Ultranian function, di mana the Ultranian function mencerminkan utilitas yang memberikan merek sekaligus menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki tujuan bermanfaat yang pasti akan dipertimbangkan. Contohnya seperti PHD yang memberikan jaminan delivery 30 menit sampai dan Samsung Galaxy S24 Ultra dengan A1 yang bisa memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Setelah itu mengenai the ego defensive function, di mana the ego defensive function adalah sikap untuk melindungi diri mereka dari keraguan dan menggantikan ketidakpastian dengan perasaan aman dan percaya diri. Contoh iklan yang ditampilkan diharapkan bisa meyakinkan konsumen bahwa mereka membuat pilihan yang tepat dan aman. Seperti contohnya yaitu adalah deodoran dan iklan pasta gigi. Setelah itu, the value expressive function, yaitu adalah sikap mencerminkan nilai dan keyakinan konsumen bahwa pemasar dapat membuat iklan yang mendukung atau menyangkal gagasan tersebut. Contohnya itu adalah iklan mobil dan iklan produk olahraga. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ryan. Perkenalkan, nama saya Ren Setiawan dengan NIM 010112200002, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang the knowledge function. Nah, the knowledge function adalah sikap yang mencerminkan kebutuhan yang kuat untuk memahami karakter orang, peristiwa, dan juga objek yang mereka temui. Contohnya seperti iklan mobil dan iklan pasta gigi. Selanjutnya adalah elaboration likelihood model. Elaboration likelihood model atau model kemungkinan elaborasi mengusulkan bahwa sikap kadang-kadang yang dimiliki konsumen
dapat dirubah melalui salah satu dari dua jalur persuasi yang berbeda, yaitu jalur utama dan juga jalur periferal. Jalur utama menggunakan konsumen dengan keterlibatan tinggi dalam pembelian. Responnya akan kognitif sehingga akan mengalami perubahan sikap dan pada akhirnya akan mengalami perubahan perilaku. Sedangkan pada jalur periferal akan menggunakan konsumen dengan keterlibatan rendah dalam pembelian. Konsumen pada awalnya akan mengalami perubahan keyakinan, sebelum akhirnya akan mengalami perubahan perilaku dan pada akhirnya akan mengalami perubahan sikap. Selanjutnya adalah cognitive dissonance. Cognitive dissonance terjadi ketika konsumen memiliki pemikiran yang bertentangan mengenai suatu keyakinan atau suatu objek sikap. Ada 3 cara untuk mengurangi disonansi pasca pembelian kepada konsumen. Nah, yang pertama adalah rasional. Pemasar harus meyakinkan konsumen bahwa keputusan mereka adalah yang terbaik. Yang kedua adalah iklan. Pemasar harus mendukung pilihan mereka melalui iklan sambil menghindari disonansi yang bisa terjadi. Dan yang ketiga adalah kepastian. Pemasar harus mencari kepastian dari orang yang merasa puas dengan produk yang digunakan, sehingga konsumen akan kembali menggunakan produk tersebut. Selanjutnya adalah attribution model. Attribution theory. Attribution theory menjelaskan bagaimana orang menempatkan kausalitas atau bisa dikenal dengan sebab akibat. Contohnya, seperti menyalahkan atau memuji peristiwa berdasarkan perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain. Salah satu tekniknya adalah foot in the door teknik. Teknik ini membuat orang menyetujui permintaan besar setelah meyakinkan mereka untuk menyetujui permintaan kecil dan sederhana terlebih dahulu. Contohnya seperti program 30 Days Free Trial yang bisa ditemui di akun-akun Spotify atau Netflix, dan juga program trade-in pada smartphone. Dalam teori ini, pemasar harus memahami bagaimana orang membuat atribusi terhadap orang lain dan juga objek, dan juga bagaimana mereka dapat menganalisis atribusi mereka sendiri, seperti survei, analisa, dan juga dapat melakukan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan juga mendapatkan respon yang positif dari konsumen. Sekian tentang penjelasan kami mengenai consumer attitude atau sikap konsumen. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami.